Banyak Sedikit, Pak. macam-macam yang lagi ramai, Pak. Iya. Ini aja, Pak. Apa itu? Pak, mungkin menanggapi Pak, Nikita Mirzani menginginkan pihak BPOM menjadi saksi ahli di minggu ini, mungkin seperti apa nih Pak? Ya, mengenai surat Iya. pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan ke Badan POM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu, tapi karena ada aturannya. Aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Nah, kalau atas nama lembaga, itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua, secara prinsip, pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Jadi tentu dua hal itu membuat Badan POM akan memberikan jawaban konsistensi kami sesuai dengan hukum. Dan seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah, harus tegak lurus sama aturan dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, memihaknya kepada aturan yang ada di negeri kita. Jadi itu jawaban kami ya tentang pertanyaan tentang Mbak Nikita yang menanyakan tentang itu. Jadi saya kira itu sudah dijawab karena ini dia minta secara terbuka lewat pengacara. Secara formal tentu Badan POM akan memberikan jawaban secara formal juga. Berarti sudah menerima suratnya Pak dari pihak Nikita Mirzani? Dari pengacara ya, kita sudah terima. Soal keracunan masal, Apalagi? Soal keracunan masal MBG memang belum menyatakan apa sih penyebab keracunannya. Nah, mungkin kalau dari BPOM sendiri, apakah udah ada hasilnya? Lokus areanya bukan di Jakarta, jadi. Pak, berarti Terkait desakan MBG dihentikan dari KPAI, kalau BPOM sih melihatnya gimana? Kalau Badan POM ini program prioritas Bapak Presiden. Badan POM sebagai pembantu Presiden, tentu kita akan mensupport secara maksimal pelayanan ini. Ada hal-hal yang terjadi belum mengalami kejadian yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kita memperbaiki diri. Saya kira gitu ya. Pak, berarti untuk saksi Nikita Mirzani BPOM tidak menghadirkan atau seperti apa Pak? Badan POM tentu akan sesuai dengan aturan. Kan sudah jelas tadi yang Berarti saya sampaikan. tetap hadir? Ya, tapi bukan permintaan individu-individu, harus permintaan hakim. Pak, mungkin kalau boleh tahu itu suratnya dikasih pada tanggal berapa Pak ya, perkiraan? Saya tidak tahu tanggal berapa ya, saya lupa. Tapi yang jelas sudah diterima di bagian dari pengacaranya. Nah. Pak, terkait kosmetik produk ilegal tahun kemarin kan 2024 BPOM menemukan 309.000 tautan ilegal. Dari yang 2025 ini Pak di e-commerce Ada 200 lebih. 200.000 lebih. Ya, dan kita sudah minta per tekton, dan di akhir tahun kita akan berikan laporan. Kan itu per tahun laporan kita. Ini kan udah masuki 4 ya Pak. Kira-kira bakal melebihi angka itu atau bagaimana? Ya, kita melihat cenderung mengalami peningkatan. Nah, tapi berapa jumlahnya kita belum umumkan. Pak, Karena sampai dengan bulan Juni saja itu 200.000 lebih. Bulan Juni 200. Iya. Pak, Pak, tapi mungkin apa Pak yang menjadi kesulitan mungkin dari penjualan skincare abal-abal ini Pak untuk di e-commerce diberantas sendiri? gitu Pak? Ya, sebetulnya semuanya kan sudah ada aturannya, dan kita tinggal menjalankan aturan. Yang persoalan produk yang abal-abal tentu yang dibawa kan, kalau berdasarkan undang-undang kesehatan nomor 17, semua yang produk kefarmasian termasuk kosmetik atau yang berhubungan dengan penindakan di bawah standar itu harus ditindaki oleh lembaga negara yang dalam hal ini ditugaskan ke Badan POM. Demikian juga pangan, kalau di bawah substandar sesuai dengan undang-undang pangan
nomor 18 tahun 2012 juga sama. Jadi kami bertindak profesional. Saya kira gitu ya. Pak, tapi ngeliatnya gimana sih? MBG Pak, itu kalau dari laporan dari Sebelumnya itu, kualitas yang sebelumnya ya. Nah, tentu kita akan bekerja keras. Terima kasih ya. Pak, tapi terakhir Pak ngeliatnya gimana sih Pak ini sampai Apanya? karena permasalahan skincare, kosmetik sampai ada sidang persidangan seperti Terima ini kasih gitu ya. Pak. Mari. Terima kasih Pak. Thank you Profesor Taruna and Pak Ramesh. Silakan rekan-rekan media, Pak. Mohon nama dan asal media, silakan. Pagi Pak, saya Lina dari Cumi-Cumi. Apakah dengan adanya kolaborasi ini semakin BPOM semakin memperketat terkait kecantikan, kosmetik, skincare, obat dan lain-lain gitu Pak? Terima kasih. Oke, bisa 2-3 lagi pertanyaan supaya Two kita more jawab semuanya. questions, maybe? She asking about the skincare and cosmetic as well. Oke, saya jawab ya, karena tanyanya bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Indonesia. Betul, seperti yang kami kemukakan, bahwa ini untuk, walaupun spesifik disebut pharmaceutical, tapi termasuk di dalamnya tentu produk-produk kecantikan. Kami semakin memperketat. Seperti kita ketahui bahwa Badan POM telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 16 yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi kita ingin keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang kita maksud itu bukan hanya individu, tapi termasuk komunitas, termasuk organisasi kemasyarakatan. Nah, pengawasan dalam bentuk apa? Tentu bagaimana kita upayakan pada fase untuk pencegahan dulu sebelum kejahatan atau pelanggaran itu terjadi. Kenapa masyarakat itu kita harapkan? Nah, sekarang kita juga berhubungan dengan obat. Nah, kita tahu sangat banyak kejahatan-kejahatan. Kejahatan itu apakah kejahatan obat, kejahatan kosmetik atau skincare. Kejahatan-kejahatan itu meliputi atau pangan, meliputi 3 hal kejahatannya. Pertama, kejahatannya bisa saja palsu produk itu, kan begitu, palsu, apakah itu obat ataupun kosmetik ataupun produk lain, palsu. Yang kedua, kejahatannya yaitu produknya di bawah standar. Nah, di bawah standar artinya tidak berkualitas kan. Nah, kemudian yang ketiga kejahatannya adalah ilegal, tidak memiliki izin edar. Jadi yang ketiga tidak memiliki izin edar, berarti ilegal untuk dipasarkan kan. Yang kedua di bawah kualitas, di bawah standar. Kemudian yang satunya lagi adalah palsu. Nah, termasuk biasanya kita tahu bahwa produk-produk seperti itu karena hubungannya mereka mau mencari untung, pasti ada sindikatnya. Ada sindikatnya. Sindikatnya bisa di dalam negeri saja, tapi bisa jadi punya sindikat internasional. Contoh paling konkret, obat-obatan, obat-obat yang berhubungan dengan narkotik, obat-obat yang berhubungan dengan psikotropik. Biasanya dia punya sindikat. Sindikatnya itu yang memasukkan, sindikatnya itu yang mengkamuflase, sindikatnya itu, atau bahasa kasarnya mungkin ada mafianya. Kan begitu. Seperti juga kosmetik, bisa jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang di bawah standar itu apa maksudnya? Misalnya di bawah standar, apakah standar keamanan? Kalau kosmetik, misalnya kosmetiknya mengandung barang-barang yang berbahaya, misalnya merkuri atau hidroquinone dan sebagainya, atau kandungan obat, itu kan di bawah standar. Ataupun misalnya juga obat-obatan, sama juga. Mungkin obat-obatannya misalnya kualitasnya seharusnya 500 mg, isinya cuma 250 mg, kan di bawah standar kan. Jadi tidak memberikan efek. Atau memang juga ada palsu dan sebagainya. Jadi singkat cerita, jawaban kami betul.
bukan hanya berhubungan dengan farmaseutikal, walaupun lebih utama hari ini, karena itu paling risiko paling tinggi, ya termasuk skincare. Saya kira itu jawabannya. Pak Ramesh, would you like to add how to tackle